Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa angkatan 2018 dalam perkuliahan proyek akhir 1. Pertama-tama kami ucapkan mohon maaf karena kita harus menyelenggarakan kuliah ini dengan hasil record dari video ataupun perkuliahan sharing materi kita di kuliah PA1 karena saya sulit sekali untuk menyesuaikan waktu di malam hari dan nanti malam bertepatan juga dengan waktu jadwal untuk ke rumah sakit. Jadi ada kondisi yang memang harus saya lakukan dengan hasil record tanpa mengurangi dari kompetensi atau capaian pembelajaran kita di PA1. Kita sudah masuk minggu keempat, harusnya sudah masuk dalam materi pembahasan mereview jurnal. Yang tadinya kita belajar bagaimana kita mengidentifikasi dari hasil hipotesa dari sebuah jurnal. Proses selanjutnya kita memahami konsep mengenai hasil penelitian yaitu plagiarism. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Jadi di dalam penelitian kita tahu dalam PA1 ini outputnya adalah sebuah proposal penelitian. Yang nantinya proposal ini akan dipertanggungjawabkan dalam sisi atau dalam momen seminar proposal tugas akhir. Oleh sebab itu, mahasiswa harusnya di bulan ini sudah memiliki sebuah topik yang mengerucut yang akan diteliti dalam semester depan. Ataupun mahasiswa yang ingin memulai risetnya di semester ini, itu sudah bisa dan mulai untuk dikerjakan. Namun idealnya karena kita merancang dalam 1 tahun, yaitu semester 7 dan semester 8, penyusunan hipotesa ataupun penyusunan proposal mulai dari bab 1, bab 2, hingga bab 3, yaitu mengenai desain, outputnya, yaitu desain rancangan atau desain penelitian Anda, itu sudah harus selesai di semester 7. Memang bebannya sangat berat, mulai dari laporan magang, pelaksanaan magang di industri, dan lain sebagainya. Namun kita akan kejar untuk konsep di proposal yang akan dimulai kalau tidak salah di bulan Januari. Jadi dalam penyusunan proposal itu ada namanya istilah plagiarism. Ini penting rekan-rekan semua. Kita tahu bahwa dalam penulisan kita tidak boleh mudah untuk memberikan hasil copy paste atau hasil yang menduplikat dari karya orang lain. Mungkin yang sering sekali terjadi, yang sering sekali dilakukan adalah mencuplik atau mengambil hasil karya orang lain, baik dari gambar, penulisan, pola pikir, ide, desain, ataupun mungkin dari metode penelitian atau metode suatu yang akan dikaji itu sama. Itu yang sering sekali dilakukan oleh kita sebagai peneliti ataupun mahasiswa yang notabene berorientasi ke karya ilmiah. Oleh sebab itu, kita mempunyai sebuah kode etik dalam penulis. Karya orisinal itu bukan jiplakan, rekan-rekan semua. Jadi ketika rekan-rekan membuat proposal atau nanti sampai di semester 8 membuat tugas akhir yang berdasarkan laporan ataupun paper ataupun luaran lainnya, ini harus dikategorikan sebagai karya original atau karya original. Original ini yang dimaksud adalah karya yang bukan menjiplak. Jiplak ini mudahnya adalah copy paste dari hasil karya orang lain. Kode etik penulis juga mencantumkan menjaga kebenaran makna informasi dan tidak menyesatkan. Tidak menyesatkan ini biasanya
social knowledge ya. Kalau makna informasi menjaga kebenaran di saintik ataupun engineering itu tidak lepas dari data pengujian atau data yang harusnya kita paparkan secara transparan. Jadi ketika rekan-rekan mungkin menguji penelitian yang berkaitan dengan photovoltaic mungkin energi baru terbarukan, data yang diserap oleh photovoltaic itu harus benar-benar original atau kebenarannya betul bahwa data yang diserap photovoltaic dan konversikan energi listrik itu yang sebenarnya diuji. Jangan ketika teman-teman menguji nanti ini ada biasnya Pak, saya tambahkan saja, saya tuliskan saja. Mungkin jam-jam 12 ternyata mendung, tapi saya butuh data yang jam 12 itu harus mendapatkan daya maksimal, sehingga saya tuliskan di situ daya maksimal yang diserap. Itu tidak menjaga ya, jadi kode etik menjaga. Memang dalam momen itu sama halnya dengan bohong ya, atau Anda berdusta. Jika ada perkataan yang mungkin berdusta itu akan terus menerus Anda akan terbiasa atau menjaga ritme berbohongnya. Itulah yang harus dicamkan. Sejelek apapun data yang akan muncul, itu tuliskan saja, sampaikan saja. Dan di saintik keuntungannya jika memang ada data yang kurang sesuai, itu akan menjadi sebuah pengembangan di penelitian selanjutnya, sehingga masuklah kategori saran ataupun mungkin ada kritisi dan lain sebagainya. Jadi ada kode etik yang harus dijaga, yaitu menjaga kebenaran. Yang ketiga adalah menulis secara cermat, teliti dan tepat. Nah, ini menulis secara cermat. Menulis ataupun membuat analisa ya di dalam sebuah proposal ataupun tugas akhir itu tidak boleh terburu-buru rekan-rekan. Harus dilimpahkan waktunya untuk menulis secara cermat dan tidak tidak menuliskan sesuatu analisa yang menjenuhkan. Jadi ada tuh biasanya dari gambar di atas dicantumkan bahwa grafiknya linier ya, menunjukkan hasil historis yang linier contoh ya, atau sumbu X dan sumbu Y ini berbanding lurus, dan nanti ada figur 2 atau gambar 2 sama bahasanya. Itu yang tidak boleh. Jadi dalam satu pembahasan gambar ataupun data, gunakanlah analisa-analisa yang membuat pembaca itu lebih nyaman untuk dibacanya, sehingga tidak menggunakan prinsip pengulangan secara terus-menerus dalam penulisan di setiap pembahasan atau analisa. Dan yang keempat ada bertanggung jawab secara akademis. Nah, ini bertanggung jawab apakah benar itu hasil karya Anda dan tidak menduplikat, itu adalah kode etik seorang penulis. Dan yang kelima adalah memberi manfaat. Ya, jadi besar atau tidaknya manfaat itu tergantung dari orang yang membaca. Namun jika teman-teman menjadi seorang penulis, ya pasti menulis itu jelas ada manfaat yang harus dicapai, yang dituju. Ya, targetnya harus ada manfaat. Besar kecilnya, nah itu tergantung dari penilaian yang membaca. Namun prinsip seorang penulis itu harus memberi manfaat. Jangan menulis hanya untuk menyelesaikan atau menggugurkan kewajiban. Nah, ini yang tidak ada manfaatnya nantinya. Jadi ya tulisan ya hanya seperti itu. Minimal memberi manfaat untuk dirinya sendiri. Yang keenam adalah menjunjung tinggi hak atau pendapat orang lain. Nah, ini kenapa kode etik itu ada yang menjunjung tinggi hak. Nah, ini sebagai hierarki untuk jenjang penelitian atau penulisan karya. Ya, seorang profesor pun tidak akan menuliskan atau membuat karyanya mulai dari nol. Profesor itu mengerjakan sesuatu itu juga pengembangan dari pendapat ataupun dari literasi penelitian orang lain. Jadi kita harus menjunjung tinggi hak
pendapat orang lain, ya, tanpa membuat perdebatan yang orientasinya nanti menjadi emosional debat, ya. Dan yang ketujuh adalah menyadari sepenuhnya untuk tidak melakukan pelanggaran ilmiah, diantaranya plagiat. Ini berat, rekan-rekan. Menyadari sepenuhnya untuk tidak melakukan pelanggaran ilmiah. Sadar atau tidak sadar, kadang kita melakukan hal ini. Namun, yang harus kita maksimalkan adalah membiasakan. Ya, jadi kita juga mungkin ada hal-hal yang keliru dalam penulisan ataupun lupa untuk memberikan sebuah sitasi atau memberikan penghargaan. Ini yang tidak boleh dibiasakan. Jadi poin-poin kode etik ini yang khususnya nomor 7 itu harus dilakukan dengan penuh kesadaran melalui kebiasaan. Jadi teman-teman kalau biasa copy paste tanpa memberikan sebuah penghargaan dari hasil karya orang itu, jika itu terus diulangi, terus diiterasi, terus dilaksanakan atau dilakukan, itu akan menjadi sebuah menjadi sebuah kekurangan atau minus dari seorang nilai penulis, ya, penulis dari sisi ilmiah khususnya. Sehingga teman-teman di sini kita akan belajar bagaimana untuk membuat sitasi yang sangat-sangat penting dalam proses penulisan, khususnya dalam penulisan proyek akhir ataupun tugas akhir. Oke. Dalam Permendikbud, ya, teman-teman sekalian, Permendiknas nomor 17 tahun 2010, bahwa plagiat itu merupakan pembuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk sesuatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Ini ada proses sengaja dan tidak sengaja. Sengaja itu sudah jelas dilarang, tidak sengaja juga menjadi sebuah punishment, sebuah larangan untuk menjadikan konsep mengambil, ya, atau memperoleh karya ilmiah itu sehingga dikategorikan sebagai plagiat, sengaja atau tidak sengaja. Nah, ini berawal semuanya dari kebiasaan, rekan-rekan. Coba di word, ya, di keyword, ya, sengaja atau tidak sengaja itu merupakan jenis plagiat. Jika kita mengambil hasil karya orang lain, baik dari sisi penulisan, pemikiran, ya, gambar, desain, metode, apapun itu yang dari orang lain, yang memang sudah ada sumbernya, dan itu tidak merupakan pendapat atau ide Anda, nah itu dianggap plagiat. Bagaimana Pak jika, ya, ketika guru saya ataupun mungkin Bapak Ibu dosen saya telah memberikan sesuatu ilmu ataupun mungkin teori, ya, yang berkaitan contoh dengan hukum variabel elektrik mengenai hukum Ohm, V sama dengan I kali R. Itu sudah ada di benak saya dan sudah saya sangat hafal gitu. Itu boleh dituliskan tanpa memberikan sitasi jika memang itu dituliskan dengan pemahaman rekan-rekan semua. Tetapi secara kultur, secara kebiasaan nantinya, jika teman-teman itu sudah melekat, ya, contoh tadi hukum Ohm V sama dengan V sama dengan I kali R, maka tanpa diinstruksikan, ya, rekan-rekan akan menuliskan, saya ingat betul hukum Ohm yang disampaikan ini dari Bapak ini, dari guru saya, dari guru A, B, C. Itu akan dituliskan secara secara insting, ya. Sehingga hal-hal itu yang akan membuat kebiasaan kita dalam menulis itu akan muncul. Tetapi memang ada analisa-analisa yang mungkin ada sebuah kritisi dari hukum fisika, contoh. Hukum Ohm, terus Anda berpendapat bahwa hukum Ohm itu
tidak sepenuhnya benar sehingga harus dianalisa bla 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 bla. Itu merupakan pendapat Anda. Itu boleh tidak diberikan sebuah penghargaan atau tidak menyebutkan sumber secara tepat. Jadi yang terpenting di sini untuk ya mohon diingat rekan-rekan untuk mengantisipasi adanya sebuah pengertian atau sifat plagiat itu adalah kita harus mengakui ya. Kita seorang penulis kita harus mengakui bahwa apapun karya tulis ilmiah dari orang lain, baik tulisan, metode ataupun lain sebagainya, itu harus diakui, kita mengakui bahwa itu karya milik beliau dengan cara memberikan sitasi atau memberikan data sumber ya, data sumber di mana teman-teman atau rekan-rekan semua mengambil materi tersebut. Itu penting. Bagaimana cara mensitasi? Nah, dalam bagaimana cara mensitasi itu banyak sekali style dalam karya tulis ilmiah di internasional khususnya jika kita melalui standar internasional yang banyak diterapkan kita mengikuti saja dari pihak institut contohnya karena kita di ruang lingkup institut itu ada sebuah style atau standar ya, dengan istilah APA ya. Nah, itu nanti dicari. Ada lagi IEEE, ada lagi Harvard dan lain sebagainya. Yang biasanya itu diidentifikasi dari contoh hukum Ohm ya menurut buku dari Katsuhiko Ogata gitu kan atau mungkin hukum Newton gitu kan ini adalah F sama dengan M kali A atau F sama dengan 0 dicontohkan buah jatuh ya buah apel jatuh dari pohon itu disebutkan mungkin saya pernah berbicara ini gitu kan terus Anda tangkap Anda paham terus Anda tuliskan bahwa ingat saya itu tahun berapa ya saya tahun 2021 nah, 2021 diberikan style 2021 koma nama saya contoh gitu. Jadi ada style-style yang memang memiliki baku ya standarnya masing-masing dan kita harus mengikuti. Apakah kesulitan Pak? Tidak sama sekali. Jadi ada aplikasi yang akan mempermudah ya dalam proses mensitasi. Di Word itu juga sudah ada citation biasanya ya, reference citation. Dan ada lagi yang mempermudah menggunakan aplikasi Mendeley. Itu sudah sering sekali dan banyak sekali digunakan. Nah, memang prosesnya itu kalau Mendeley itu hierarkinya ya atau step by step-nya mengikuti prosedur karya tulis ilmiah. Jadi penulis itu diwajibkan untuk mengupload atau menambahkan ya, menambahkan karya tulis yang dimaksud. Contoh saya mendapatkan jurnal ya, jurnal A gitu dari IEEE. Saya ingin mencuplik metode untuk menggunakan identifikasi dengan model parametrik gitu contohnya. Dari situ jurnalnya harus di-add atau ditambahkan di dalam Mendeley sehingga nanti akan muncul data-data seperti judul tahun, author, dan mungkin deskripsi webnya, alamat webnya dan lain sebagainya. Itu harus diisi secara detail. Mungkin kalau kita alokasikan waktu dalam penyusunan atau memasukkan ya data jurnal ataupun hasil mungkin web ya kalau teman-teman biasanya menggunakan web itu tidak kurang lebih dari 2 menit untuk menambahkan itu. Dari situ nanti teman-teman bisa mudah sekali untuk menambahkan sitasi dalam semua penulisan gitu. Jadi dalam satu jurnal itu kan tidak mungkin Anda hanya mencuplik satu kalimat. Itu ya memang kalau di kelas profesor dan doktor mungkin oke gitu dalam satu jurnal dia harus mengutip satu tulisan saja gitu. Namun sepengalaman saya dalam menulis paper ataupun karya tulis dalam satu jurnal itu kita bisa membuat citasi atau mengambil materi jurnal itu minimal 3 kalau enggak 5 dalam satu buku laporan. Kalau mungkin paper satu antara 2. Jadi 1-2 kalimat ya, saya cuplik, saya ambil, saya jadikan sebuah materi dalam dasar penulisan karya tulis saya.
Jadi ini saya coba untuk paparkan dari undang-undang, jadi sangat berat ya jika ada proses plagiat di dalam bukti karya tulis rekan-rekan semua. Mulai dari pasal 24 ayat 5, pasal 42 ayat 3. Sampai dengan dicabut gelarnya ya. Gelar akademik, gelar vokasi ataupun gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh perguruan tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar tersebut merupakan hasil jiplakan atau plagiarisme atau plagiat. Jika kita telusuri plagiat itu pembuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah ya. Dan ini berkaitan dengan pasal 42 mengenai lulusan pendidikan yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh perguruan tinggi. Jadi rekan-rekan harus paham betul. Pasal 46 ini hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara ya, jadi ketika teman-teman itu sudah melakukan penelitian itu wajib untuk dipublikasikan. Nah, biasanya kalau publikasi itu ada jenjangnya, minimal itu publikasi media massa. Ya, mungkin bisa menggunakan video, bisa menggunakan press release, ataupun mungkin bisa menggunakan seminar. Biasanya yang digunakan secara ilmiah ini seminar dan publikasi. Jadi kita memaparkan hasil kita di lingkup nasional ataupun internasional. Bukan lagi skup unit, tapi nasional dan internasional. Dan bisa lagi yang paling tinggi itu biasanya hak paten ya. Hak paten ini ada paten nasional dan ada paten internasional. Biasanya paten-paten yang sudah masuk dalam nasional Indonesia itu sudah bisa diambil atau bisa dimonitor di internasional. Ini kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia. Ini berkaitan mungkin dengan pertahanan negara, riset mengenai keuangan negara, ya, mengenai sumber mineral di suatu negara dan lain sebagainya, dan membahayakan kepentingan umum, ya. Dan hasil penelitian sivitas akademika yang diterbitkan dalam ini jurnal internasional memperoleh paten yang dimanfaatkan oleh industri, teknologi tepat guna dan atau buku. Jadi target ya kita mengacu di semester lalu teman-teman 2017 itu memiliki luaran. Jadi teman-teman yang melaksanakan penelitian sejak semester 7 ini hingga semester 8 dia harus memiliki luaran. Luaran itu yang terpenting ada teknologi tepat guna, ada jurnal internasional, dan memperoleh paten jika memang ini sesuai spesifikasinya. Dan buku, biasanya buku ini adalah buku laporan. Yang digunakan sebagai sumber belajar dapat diberi anugerah yang bermakna oleh pemerintah. Ini biasanya pakai ISBN ya, jadi ada sebuah anugerah atau apresiasi dari pemerintah jika memiliki sumber belajar yang valid ya, yang bisa digunakan. Bagaimana kita menghindari plagiasi? Ini penting ya. Salah satunya menggunakan citasi ya, salah satunya. Jadi ada dua istilah biasanya. Ada daftar referensi dan daftar rujukan. Reference ya, daftar pustaka biasanya. Ada daftar bibliografik ya, berisi sumber-sumber bacaan tetapi tidak disitasi dalam teks termasuk background bacaan dari penulis. Nah, ini kita lebih cenderung menggunakan di dalam tulisan penelitian kita di tugas akhir itu menggunakan daftar rujukan atau daftar reference. Mungkin itu yang bisa coba saya sampaikan di minggu ini. Jadi harapan saya rekan-rekan semua bahwa teman-teman di minggu keempat ini saya harapkan bisa mendapatkan topik ya. Walaupun teman-teman belum mendapatkan pembimbing, tapi kan pasti ada minat ya, pasti ada ketertarikan. Bagaimana teman-teman itu tertarik di bidang apa ya. Kalaupun sangat sangat dianjurkan untuk berdiskusi dengan dosen ya sebagai calon dosen pembimbing sehingga rekan-rekan bisa mengerucut ya topik apa yang akan kita bahas dalam penelitian. Jadi kalau kita di unit kita di Departemen Teknik Instrumentasi ya, ada pembatasan kuota dari pembimbing.
Sehingga teman-teman juga harus menyadari betul, bukannya ditolak semua pembimbing kalau bisa jika memang kapasitas dan kemampuannya sanggup, semua akan dibimbing, termasuk saya pribadi. Saya akan bimbing semua, ya. Tetapi memang ada kapasitas dan ini tuh berlaku secara peraturan, rule di departemen, sehingga teman-teman harus bisa mengikuti. Bagaimana Pak jika saya tidak memiliki pembimbing sampai saat sekarang? Coba difokuskan penelitiannya apa? Maunya mau riset tentang apa? Harusnya rekan-rekan 2018 sudah punya pandangan tersebut. Nah, dari situ teman-teman bisa mencari bagaimana metode untuk mendapatkan jurnal. Jadi dari proses ini nanti kita coba paparkan di minggu depan bagaimana cara menghindari plagiasi dengan cara mensitasi, memberikan daftar pustaka, dan bagaimana cara memberikan daftar pustaka menggunakan Mendeley, coba kita praktekkan nanti, dan nantinya akan ada sebuah review jurnal, itu penting. Bagaimana kita mendapatkan jurnal-jurnal yang up to date, bagaimana kita mendapatkan jurnal yang valid, gitu kan. Kalau bisa itu referensi yang digunakan jangan lagi menggunakan bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Dan satu lagi, Bapak Ibu dosen kita itu sudah memiliki sebuah record atau track penelitian. Kalau bisa semua mahasiswa DTINS minimal itu harus mencuplik satu atau dua dosen yang memang bidang minatnya mungkin 1 sampai 3 ya, bidang minat penelitiannya itu sama dengan apa yang teman-teman tertarik gitu. Itu bisa dilihat nanti caranya. Coba kita paparkan di minggu depan. Tugasnya di minggu ini teman-teman wajib untuk menginstal Mendeley. Bagaimana cara menginstal Mendeley? Nah, itu mudah saja. Mungkin diklik saja di mana di Google-nya Mendeley. Download Mendeley desktop. Ini biasanya harus buat akun terlebih dahulu. Bisa di-download, dulu, baru nanti sign in di sini, klik download, dan di sini ada sign in. Teman-teman wajib untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu ya, untuk membuat akun biasanya menggunakan Gmail. Dari sini, ini basicnya sudah Elsevier, rekan-rekan. Elsevier itu merupakan publikasi ya, publisher yang indeksnya juga sangat luar biasa bagus. Biasanya bersaing ini. Elsevier dengan IEEE itu bersaing. Jadi silakan dimasukkan via institut, jika memang ada email institut silakan digunakan. Jadi the next mungkin minggu ke-5 kita akan bahas mengenai penggunaan Mendeley dan bagaimana cara untuk membuat atau mencari jurnal-jurnal yang kredibel ya. Bagaimana caranya nanti kita coba perbaiki. Jadi itu harapan saya rekan-rekan paham betul mengenai prinsip plagiarisme. Penting sekali rekan-rekan. Harus mengedepankan kebiasaan. Saya ulangi lagi, kebiasaan. Jadi ketika Anda melakukan copy paste, cari sumbernya. Bagaimana Pak cara format penulisannya? Kadang kita menuliskan daftar pustaka itu sulit sekali. Mulai dari dimiringkan judulnya, namanya harus di belakangnya dulu yang ditulis. Nah, itu akan mudah jika Anda menggunakan Mendeley karena formatnya akan disesuaikan oleh aplikasi Mendeley. Yang terpenting teman-teman harus paham betul data yang diambil itu sumbernya dari mana, dokumennya apa, judulnya apa, tahun berapa, nama autornya siapa, dan isinya tentang apa. Itu harus dimasukkan terlebih dahulu. Bagus kalau teman-teman itu mendapatkan PDF-nya. Nah, itu bisa langsung ditambahkan. Jadi tugasnya teman-teman wajib untuk menginstal Mendeley terlebih dahulu. Saya tagih ya di minggu depan sehingga teman-teman bisa langsung praktek melakukan proses mensitasi atau reference yang sesuai dengan standar internasional dan bisa digunakan sebagai antisipasi dari proses atau menghindari plagiarisme. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.